prosedurnya, nggak ribet prosedur nggak ribet itunya. Selamat malam, sobat penekun. Jangan dong, malu-maluin. Ini gara-gara tontonan dari editor kita nih. Ya, assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Waalaikum deh. Kamu tadi duluan apa? Waalaikumsalam. Karena kita jadi kafir dari bercanda sayang. Belum gitu, cintot. Anjing. Aduh, anjing. Pusing ya nggak ada pekerjaan ya? Pusing ya? Gara-gara covid nih. Gara-gara covid nih. Gak dipanggil-panggil loh. Kayak dikasih pertanyaan sama jawab doang deh. Astaga. Interview yaudah ya. Ntar saya kabarin. Kabarnya tahun depan tapi. Oh enggak, gue pernah dapet email. Jadi proses perekrutan tuh selama setahun dikabarin. Hah? Masa iya? Ya di salah satu, ya pokoknya ini FMCG sih sebenarnya. Jadi kita ngelamar, tapi emang dan emang mereka tuh pokoknya kalau merekrut kandidat habis nge-submit semuanya nih kayak pertanyaan-pertanyaan yang dia ada di web ininya nih, web karirnya ya. Terus ntar dapet email kayak makasih bla bla bla, kita bakal ngabarin lu bakal dibutuhin atau enggak selama setahun kayak gitu. Kalau kata temen gue sih kata itu penolakan secara halus, cuman ya nggak tahu mungkin sistemnya emang gitu kali ya, karena demand-nya tinggi juga kan FMCG gitu. Tapi masih mending ada yang orang baru masuk kerja, jadi dia kerja di apa namanya kayak mobil-mobil apa kayak Toyota gitu-gitu. Ya pokoknya inilah ya perusahaan ya, otomotif lah ya. Otomotif gitu. Baru 3 bulan terus ada corona kan. Pemecatan massal anjing. Mendingan begitu daripada jelas ya. Iya daripada enggak, maksud gue mendingan lu ngelamar tapi nya enggak Ya udah ditolak dari awal ditolak gitu loh, mendingan daripada lu kerja tapi habis itu dipecat. Nah, kayak ini beda banget sih. Tapi ada juga pernah cerita kan. Temen lu sih, nggak tahu temen lu, nggak tahu orang yang katanya baru 3 hari. Ya itu maksudnya itu orang itu yang gue ceritain. Itu kan kasihan banget ya anjing. Kayak baru 3 hari langsung. Baru 3 hari. Ya, tapi nggak apa-apa, sengaja dapet duit lah ada 3 hari. Ya kalau misalkan gaji 3 juta sehari berarti cuma cepet, cuma dapat 300.000. Kayak udah seneng gitu kan. Wih, akhirnya saya dapet kerjaan setelah lulus. Ya 3 hari, iya. Tapi ngomong-ngomong sebelum ini kan setelah lulus kan baru cari kerja ya. Cuman kan kalau itu kan lulus kuliah. Nah di awal kuliah nih biasanya masa-masa pencarian nih. Pencarian tempat tinggal baru kalau yang perantau kan. Kalau gue kan dulu di Bandung nih kayak nyari kosan tuh kayak bingung gitu. Kalau lu gimana nih? Lu dulu deh. Gua dulu pas ngekos di daerah Jakbar, ada kampus tuh kan di Jakbar, tau kan? Banyak sih sebenarnya. Iya, ya pokoknya salah satunya lah. Yang tuh kan, ada Nusantara. Iya. Itu jalanannya itu kan besar sekali di situ kan. Oh, di daerah kampus itu yang kata lu ada bebek apa? Bebek ngentot. Iya kan? Iya. Namanya bebek itu kan? Iya benar. Enggak, tapi benar emang dinamain nama anak kampus tuh namanya bebek ngentot. Itu beneran. Saya rasa iya, senikmat itu karena, ya. Enggak, karena gini, karena kalau lu habis makan itu nih, kan lu bilang ke abangnya, "Bang, bebek ya? Bebeknya 2, nasi 2." "Oh iya siap." Pakai bumbunya banyakin sama sambel. Nah, itu sambelnya mantap. Jadi pas orang habis makan itu sambel, wah anjing enak banget ngentot kayak gitu. Iya, jadi rasanya tuh senikmat itu. Kalau misalkan kayak sekarang mah, wah gila, anjay banget. Nah, anjay gitu. Jadi enak banget. Itu apa namanya? Pas lagi makan sambal tuh otak tuh langsung sinkronnya sama merasakan sake gitu. Iya. Fantasinya saking enaknya gitu. Makanan surgawi. Wah, parah. Nah, jadi kalau gua nyari kosan itu lebih ke bukan bebas, cuma maksudnya kayak lebih nggak ribet prosedurnya, nggak ribet prosedur nggak ribet itunya. Prosedur. Jadi kayak misalkan harus lapor RT RW. Prosedur polisi. Kayak nggak ribet lapor RT RW, kan ada tuh kayak gitu-gitu. Oh iya kayak harus ngumpulin ABC kakak segala macem gitu kan. Terus yang penting wifi, kamar mandi dalam. Tapi kamar di luar ya. Itu kan sama aja, yang kamar mandi luar namanya. Nggak, kamar mandi dalam, kamarnya juga di dalam. Yang kamar mandi banjir itu ya kamar mandi samping. Nggak, itu karena nggak tahu kenapa ada, pokoknya penuh deh itu di situ, ada rambut siapa gak tahu dah. Di pojok-pojokan yang buat ngebuang air tuh, apa namanya? Ya salurannya
di situnya penuh deh pokoknya. Jadi kalau mandinya ngomong-ngomong ngerasa bener Pak, bukan ngerasa horor Pak. enggak, gue nggak tahu, gue nggak tahu itu rambut capek, mungkin yang penghuni dulunya kan, gue juga malas Atau kan siapa yang lu bawa semalam gitu. kagak ada anjing. Nggak pernah gue, lu tanya deh yang kosan gue nggak pernah gue. Siapa tahu temen lu yang Zaman kan kosan campur kan. iya campur. Iya siapa tahu yang kamar mandi dia lagi mampet gitu kan, numpang di kamar mandi lu kan bisa jadi. Tapi zaman gue ngekos itu, gue cuma kegiatan gue PB, nggak kuliah tapi PB aja. Enggak lah, kuliah gue jarang-jarang tapi. Udah itu gunanya buat apa ya? Kosan deket. Apa? Tapi jarang-jarang kuliah tuh gunanya apa tuh? Nah iya tadi itu maksud gue, jadi persyaratannya itu RT RW nggak ribet, kamar mandi dalam, wifi udah pasti, listrik tuh yang paling penting kalau gue. Oh udah sama listrik kayak intinya bulanan tuh. Udah sama listrik. Cuma biasanya kalau udah sama listrik harganya subhanallah. Tapi enggak, yang ini enggak, kali ini enggak. Tumben tuh. Gue dapet makanya gue lumayan nih udah gitu lah, banyak senior gue di situ gitu kan. Ya udahlah. Ya minta pembimbing juga. Iya. Nah deket banget dari kampus yang utama, cuma dari dua kampus. Dari dua kampus. Jadi kan ada 3 kampus tuh di situ. 2 kampus yang utamanya deket, cuma satunya lagi lumayan. Lumayan angkot jadinya. Sama aman sih palingnya. Aman. Kalau aman mah iya sih. Orang jagoan semua di situ sih. Gue doang yang kagak. Jadi lumayan kan ya udah. Tapi rame mulu. Tapi kalau gue sih lebih prefer nyarinya tuh yang ya udah campur aja gitu kan. Ya campur mah, kalau udah kecampur mah pasti. Kalau daripada maksudnya kalau yang Kan ada tuh yang kos-kosan cowok-cowok, karyawan-karyawan, karyawati-karyawati. iya kalau Muslim. tapi kalau yang karyawan gitu nih biasanya ya tuh kayak kitanya kalau berisik sungkan Pak. Nah kan soalnya kan pagi harus kerja gitu-gitu kan. Tapi kan kalau yang karyawan doang nggak boleh anak mahasiswa biasanya. Iya sih. Karyawan doang. Tapi ada juga tuh yang khusus muslim. Ya tadi yang gue bilang, yang muslimah. Nah, gue bingung nih. Gue bukan bingung sih. Misalkan ya. Lebih bingung sih itu. Iya, gue bertanya-tanya intinya gitu. Gue kepo nih. Misalkan nih kosan nih. Ini kan maksudnya khusus muslim atau muslimah doang. Kalau buat persyaratan udah pasti ribet, yakin gue. Iya, pasti ada jam malam. Iya, udah pasti ribet. Jam malam kayak jam. Oh iya, gue dulu pas di Bandung nih terakhir gue di Bandung kan gue ngekos tuh pas gue sempet ngontrak lah intinya. Nah, yang kosan gue terakhir ini nih depan nggak jauh ya, kayak cuma selang 100 meteran lah kurang lebih, apa 50 meter kurang lebih tuh ada kosan muslimah. Di situ ada jam malam tuh, dimana ya best dealnya orang tua lah. Jam 8 ya? jam 9 apa jam 10 gitu lupa gue. Pokoknya di situ mau apa kosan muslimah sih. Dia kalau misalnya udah jam 10 nggak bisa masuk tuh, pulang jam 10 yang tinggal di situnya? Nggak bisa masuk dan nggak bisa keluar. Jadi udah tamu dikunci. juga pasti ribet tuh. Tamu juga pasti ribet tamu. Ya, pastilah. Yang nggak ribet orang tuanya doang. Tapi kalau ada yang ngaku kakaknya gitu kan, nah itu yang bahaya. Saya kakaknya. Apa doang kakak ketemu gede kan? Mau main aja, masa nggak boleh? Aduh. Ketemu doang. Main ngobrol. terus numpang mandi. Iya, ngobrol aja tuh, ngobrol. Numpang mandi nggak? Ya paling curhat dikit doang. Cerita, aduh semalam tuh saya begini. Nah yang gue bingungin tuh maksud gue kalau misalkan nih, misalnya ada suatu keadaan ya, ada orang selain muslim atau ya, yang agama lain. Iya agama lain lah. Saya dia nggak dapat kosan nih. Mungkin saat itu semua kosan yang deket kampus itu nih, kampusnya dia misalkan ya, yang dekat situ penuh semua. Adanya agak jauh dan jauhnya lumayan gitu loh. Buat mahal. Iya mahal, dan atau buat cukup makan duit transport lah. Kalau misalkan yang jauhnya tuh diizinin gak sih kayak gitu? Nah itu, gue juga gak ngerti. Soalnya ada yang di dekat rumah gue sini, lagi tuh gue lihat pas gue pulang. Nah, kosan khusus muslim. Udah lah, berarti kalau orang Kristen nggak boleh dong. Khusus ini komedian. Muslim ya, bukan ternyata. Kosan buat penyataan doang. Iya, cuma ternyata. Iya, satu orang doang udah. Dia doang. Iya, pokoknya namanya muslim doang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkan, nama saya Muslim dan saya dari Madura. Nggak, maksud gue kok aneh gitu kan. Maksud gue, lah masa ya nggak boleh sih gitu yang agama selain muslim gitu kan. Aneh sih. Kayak menurut gue kayak gue masih belum apa ya, masih belum nyampe aja gitu di kepikiran gue. Ya mungkin ini pesantren mini. Pesantren bulanan. Iya. Tapi baik. Iya kayak mungkin ya kayak di situ kegiatannya
tiap jam 5 ada subuh bareng, ada kajian malam Jumat ya kan. Mungkin jadi takutnya kalau yang maksudnya agama selain Islam jadi kayak di situ takutnya terganggu gitu padahal kan. sekolah Kristen aja ada muslimnya. Ya ada. Ya itu dia makanya yang gue bilang kayak bener tadi kayak lu nanya boleh nggak sih misalkan orang selain itu, soalnya harusnya sih boleh karena sekolah Kristen aja pun ada gitu loh yang orang muslimnya. Ya ada, cuman gitu kadang-kadang apa namanya ya tapi kalau kayak gitu sih maksudnya cuman gitu kadang-kadang tuh ya dia mau nggak mau harus menerima pelajaran agama itu, agama sekolah itu. Enggak, tapi kadang di iya ada pilihan sini ya, iya, dikasih mau ikut opsi apa kan. enggak, tapi biasanya sih banyak kan enggak. Cuma ada temen gue yang kayak gitu iseng ikut, jadi dia sekolah di Kristen kan di daerah Menteng tuh, apa namanya ya, bukan Santo apa Santa gitu, gue lupa deh, ada tuh di Menteng sekolah di situ kan. Iseng gue ikut jam pelajaran lagi agama Kristen, bengong aja deh. Terus ditanyain kan, kamu tahu nggak ini? Enggak bu, oh iya saya lupa, maaf, kamu bukan agama saya. Iya, bukan agama saya. Itu iseng, itu kepikiran ya, mungkin kepo Dia mau tahu kan ngapain dalamnya. Gak apa sih sebenarnya kepo, asalkan maksudnya kayak ya udah, oh gini loh ternyata, cuma pengen tahu doang. Emang itu sekali doang, jadi selama di 3 tahun di situ sekolah, jadi sekali doang itu iseng masuk. Sisanya udah dia ke depan ngerokok, matuk bakso, sama iya. Itu yang ada bukan sekolah tuh, yang dagang masih itu. bantu bukan sekolah, bukan nyari ilmu berdagang. Nih tapi kita pernah ngeliat, jadi ntar kita tunjukin di videonya di bawah sini nih, itu ada apa perumahan muslim, perumahan syariah. Udah pakai senang banget kan? Enggak, maksudnya kok perumahan syariah gitu. Ya mungkin tujuan awalnya kayak lingkungannya syariah, kayak cowok aja ya, masa kalau cewek ya udah pastilah nggak harus syar'i mungkin ya kan, kayak cowok nggak boleh tuh keluar pakai boxer doang tuh. Ya siapa kan kadang-kadang kita misalnya order apa namanya, order lama, delivery makanan online nih. Iya. Datang nih, kita kan berbangun maksudnya ordernya tuh kayak masih malas-malasan gitu, di telepon kan kadang-kadang nyari sarung ribet ya. Sarung itu yang ada suka dia ada Cina Baro Sai itu yang saya dong sarung kan barongsai. Kan maksud gue itu kan kadang-kadang kita lari-lari tuh bisa kena ban tuh, bisa diusir tuh, kena kayak penalti boxer nih. Iya, wah aurat dengkul gitu ya kan. Nggak, tapi aneh sih. Itu nggak kan ada tuh bapak-bapak apa yang rokok filter, kopi hitam sama sarung sama singlet doang, yang singletnya dibuka udel. Nggak boleh. Karena udel aurat. Iya, nggak boleh. Kayak wah udel nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh kalau bisa cekcok, nggak boleh bentak tuh. Nggak, iya. Di Islam nggak boleh. Nggak, di Islam kan nggak boleh tuh, kan perumahan sesuai syariat. Iya. Kalau misal ini gue bertanya ya, enggak, bukan sesuai syariat, perumahan syariah. Iya, perumahan syariah kan, syariah. Maksud gue nih, ini kita konteksnya bertanya ya, apakah kalau misalnya ada suami istri cekcok terus kedengaran bentak nih, apakah bisa diusir dari? Enggak, nah gini, pertama itu bisa jadi, yang keduanya menurut gue itu kayaknya mungkin lebih ke pembayaran. Nanti nggak lo pembayarannya mungkin sesuai hubungannya sesuai gitu ya, menurut gue begitu juga ya, sih. pakai bunga gitu lah ya. Cuma nggak tahu nih kan, karena yang pas kita baca di situnya ada tulisan lingkungan. Iya, cuma lingkungan yang apa? Lingkungan yang Islami ya, gitu-gitu doang. Jadi gue bingungnya ntar kalau misalkan ada misalnya kayak nggak sengaja pakai boxer doang nih, terus tiba-tiba wah penalti 1. Iya, dicatat. Bisa jadi. Ntar kasih hukuman gitu kan. Bisa jadi sih itu. Ya mau gini, itu tuh orang-orang yang kayak aduh gue bikin pesantren kayak, tapi kayak kapasitasnya belum, ya udahlah perumahan. Tapi sana. padahal lebih mahal perumahan anjir dibanding pesantren. Oh mungkin ilmunya yang nggak nyampe. Lebih mahal perumahan, modalnya lebih gede juga duitnya kan. Iya makanya nggak mungkin kalau dia nggak bisa bikin pesantren. Bikin pesantrennya bisa, ilmunya mungkin nggak ada, maksudnya bukan nggak ada, kurang. Satu lagi kan lingkungan syariah nih. Iya, apalagi tuh ini aneh lagi nih pasti nih. Nggak aneh. Ada aturan 5 waktu di masjid, Pak. Oh iya, wajib lah. Nggak ini kalau
cowok khusus laki-laki gitu ya kan, kayak kalau enggak wah bisa diusir. Anak kecil juga harus ikut. Kecil harus ikut. Mendidik dari dini itu penting gitu kan. Astaga. Tadi gue bingung juga sih. Nggak, iya. Takutnya apakah bakal kalau misalnya yang tadi gue bilang kayak ada misalnya cekcok bentak kedengaran tetangga itu tiba-tiba disuruh keluar misalnya. Tapi mungkin maksudnya yang intensitasnya tinggi ya, misalnya keseringan gitu. Apa tiap cekcok. Tapi kan mungkin karena ngomongin emang nadanya sama-sama tinggi gitu kan. Kan orang Indonesia banyak beragam gitu kan. Yang kayak orang timur kan ya ngomongnya kan cepet terus kalau kedengaran misalnya yang dengar orang Jawa atau orang Sunda bagi mereka iya kedengarannya mana-mana padahal enggak kayak gitu kan. Itu apakah tiba-tiba digusur terus pas lagi pindah rumah kok apa dulu tinggal di mana, tinggal perumahan itu kenapa dia ini gara-gara saya padahal ngomong biasa aja tadi disangka saya cekcok katanya meresahkan warga. meresahkan komunitas. Iya, meresahkan komunitas. Komunitas perumahan syariah ya anjay. KPS. Iya. Untung orangnya udah angkat ini ya, udah angkat gugatannya. Siapa? Itu si Lupi. Lupi. Iya, enggak jelas anjay. Itu ntar nama anaknya Anjay Junior. Bapaknya Anjay Senior. Iya. Dia kayaknya tuh kesel, mungkin dia ngegugat apa kata Anjay itu kesel sama lagunya Yonglek. Kenapa? Mungkin di lingkungannya dia nih kayak anjing anak-anak ngapain sih nanyain gitu lagunya Anjay, dia kayak mungkin terganggu doang. Ini apa namanya, polusi Anjay. Polusi Anjay. Padahal mah ya udah biasa aja gitu daripada anjing gitu kan. Anjay itu kayak kenapa sih nying gitu. Anjing kayak ya iya kenapa Anjay kenapa enggak anjing? Anjingnya kan lebih ganggu gitu kan, ada nying dengungnya tuh. nying. Apa kata di Islam itu? Idgham apa? Ikhfa Itu ikhfa ya, nying. Kalau mendengung yang eng tuh ikhfa, kalau yang mendengung doang idgham diguna. Kalau bila guna kan nggak pakai dimati. Kita jadi belajar tajwid. Ini gara-gara kos muslim ini awalnya ini. Kos muslim gue bingung itu apakah pesantren mini gitu. Itu nggak ada kos coki. Kos coki. Agnostik semua tuh. Iya. Yang di situ kalau punya agama udah di ban tuh. Kosan khusus agnostik. Iya. Jadi kalau beragama langsung. Iya nggak boleh. Karena di situ buat umat beragama mungkin terlalu brutal gitu kan. Harus masuk. Tuhanku adalah teori gitu kan, teori evolusi, kitabku. Kan kalau cengannya muslim ke coki gitu. Oh iya benar. Terus ntar ada pemikiran Tuhan itu sebenarnya nggak ada. Tuhan itu ada karena lu pikirin. Itu kayak gue tahu tuh dari kata-kata dari anim kayak. Enggak. Ada dari buku gue baca. Ada. Oh Tuhan tuh di hati gitu ya. Namanya orang bule. Jelas dia orang bule yang nulis. Orang Yunani ya. Iya. Aku ada karena berpikir aku ada. Iya, makanya begitu deh. Kayak gitu. Tapi yang khusus muslim, kalau muslimah ya udah namanya muslimah tuh situ. Kosan khusus muslimah. Oh gue tahu mungkin buat yang namanya muslim atau muslimah kalau ngkos di situ bisa dapat diskon gede atau gratis. Iya, yang kayak itu misalkan rumah makan Pecel lele ya kan. pecel lela gitu. Kalau namanya lele. Lela maksudnya. Masa orang namanya lele? Enggak ada lele. Leliani? Leliani. Leliani itu seru. Bisa Leliani. Leletia? Gak ada. Masa Leletia? Aduh, jadi ya intinya itu pertanyaan kita ya kayak itu tuh kosan tuh kenapa harus kayak gitu, jadi karena apa gitu. Jadi kita ngomong panjang-panjang begini sebenarnya lebih bertanya. Iya bertanya, maksudnya apakah muslim tapi kalau misalnya di situ pada mabuk atau berzina gitu kan, apakah masih boleh gitu kan? Karena yang penting kan muslim gitu ibaratnya. Iya, tapi kan nggak boleh di muslim minum-minum. Ya kan nggak tahu siapa tahu orangnya dapat pemahaman yang penting ini gitu kan ada yang gitu kan. Suka ada aja orang-orang mah alasannya ada aja. Ya, mungkin sobat bener pernah ada yang pernah lihat pelang itu atau bahkan pernah masuk ke kosan itu kan. Bisa pernah, tinggal. Iya pernah tinggal, merasakan tinggal di kosan muslim atau yang muslimah nih buat cowok atau cewek, atau ada yang udah pernah tinggal di perumahan syariah itu. Bisa lah komen di channel kita nih di podcast Nasa Benar atau di DM di IG kita @podcast Nasa Benar. Podcast Nasa Benar
Ya sekian lah ya, kita bertanya-tanya tuh karena tidak terjawab gitu. Bertanya-tanya, kita ketawa-tawa, dan di sini cukup panas ya. Nah, Kita sudahi dulu. sekian saya Apip. Saya Dani. Assalamualaikum.